Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, program Kampung Iklim atau Proklim adalah program perlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Kabupaten Banjar menerima penghargaan Proklim utama untuk Desa Mandi Kapau Barat, Kecamatan Karangintan, dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura yang diserahkan secara virtual oleh Menteri LHK RI. Bersamaan dengan penutupan Festival Iklim 2021, pada Selasa pagi dilaksanakan secara tatap muka dan virtual penyerahan penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta dan hadir secara virtual di ruang pimpinan Ponpes Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Mursal, pimpinan Ponpes Darul Hijrah, Kiai Haji Jarkashi Hasbi, Lurah Sekumpul Gusti Marhusin. Kabupaten Banjar menerima penghargaan Proklim utama untuk Desa Mandi Kapau Barat, Kecamatan Karangintan, dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura yang diserahkan secara virtual oleh Menteri LHK. Menurut PLT Kepala DLH Banjar Mursal, penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah sebagai kampung yang peduli dengan pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga ketahanan perubahan iklim. Mursal menambahkan, penghargaan Proklim sendiri merupakan program yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lingkup nasional yang melibatkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak emisi rumah kaca. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas LH Kabupaten Banjar pada hari ini kita hadir di Darul Hijrah dalam rangka menerima penghargaan Proklim program Kampung Iklim tahun 2021. Kita hadir di sini bersama-sama penerima penghargaan Proklim. Yang pertama, penghargaan Proklim berupa trofi utama yang diterima oleh Desa Mandi Kapau Barat, Kecamatan Karangintan, dan Pondok Pesantren Darul Hijrah. Yang kedua, sertifikat Proklim utama yang diterima oleh Desa Indrasari dan Kelurahan Sekumpul. Jadi pada hari ini kita hadir secara virtual bersama-sama menerima penghargaan Proklim tersebut. Penghargaan Proklim 2021 terdiri atas Proklim kategori Lestari, apresiasi pembinaan Proklim tingkat provinsi, apresiasi pembinaan Proklim tingkat kota atau kabupaten, dan kategori sertifikat Proklim utama. Menjadi catatan penting, Ponpes Darul Hijrah adalah satu-satunya pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan Proklim 2021. Sementara Desa Indrasari dan Kelurahan Sekumpul terdaftar sebagai penerima sertifikat Proklim utama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi hadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pembangunan zona integritas dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan mencegah korupsi di pemerintahan.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi hadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kegiatan ini digelar Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang digelar di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Pembacaan deklarasi pembangunan zona integritas dilakukan oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan diikuti para peserta. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Asisten Administrasi Umum Haja Siti Mahmuda, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Safri Nur, serta Kabak Umum Sekda Banjar Haji Saikun. Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, terkoordinir, efektif, profesional, akuntabel, dan tanggap yang diawali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman, diikuti beberapa pejabat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, pejabat lingkup Sekda Banjar harus siap menerima kritik sampai sanksi yang diatur oleh undang-undang, serta berkomitmen bersama untuk mengawal reformasi birokrasi. Dikatakan Bupati, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen, di mana pembangunan zona integritas ini meliputi area perubahan, yaitu perubahan bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Bupati juga menambahkan, pembangunan zona integritas dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan mencegah korupsi di pemerintahan. Aksi nyata ini akan membuat pelayanan publik kepada masyarakat lebih efektif, efisien, dan bebas KKN. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo guna meningkatkan sumber daya manusia dan talenta digital di sektor UMKM, Kementerian Kominfo RI menggelar kegiatan Digital Entrepreneurship Academy. Kegiatan ini merupakan pelatihan bagi wirausaha UMKM agar bisa memasarkan produknya secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Guna meningkatkan sumber daya manusia dan talenta digital di sektor UMKM, Kementerian Kominfo RI menggelar kegiatan Digital Entrepreneurship Academy yang dibuka Bupati Banjar, yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit. Aidil Basit mengatakan kegiatan ini merupakan pelatihan bagi para wirausaha UMKM agar bisa memasarkan produknya secara digital. Selain itu, untuk menyiapkan pengusaha tangguh untuk meningkatkan pendapatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi. Kegiatan ini menurut Aidil Basit sesuai dengan visi Bupati Banjar, yaitu maju, mandiri, dan agamis, dan juga sesuai target Bupati di masa kepemimpinannya yang akan mencetak 15.000 lapangan pekerjaan. Sementara itu, Kepala Balai PSDMP Kominfo Banjarmasin Abdul Rahman Harhab menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi cara-cara penjualan dari analog ke digital, dan diharapkan ke depan akan lebih banyak para UMKM yang memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan e-commerce. Untuk dari Kementerian Kominfo, khususnya dalam ini Balai Pengembangan SDM Kominfo yang ada di Banjarmasin, bahwa ini dilaksanakan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy, dan ini akan mencetak kita berharap ini calon-calon jutawan kita. Kenapa? Mereka akan dilatih untuk bagaimana memasarkan produk-produk mereka secara digital. Kalau kemarin offline, sekarang online kita harapkan. Dan ini tentu sesuai dengan keinginan Bupati Banjar. Visinya adalah Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dan sesuai target Pak Bupati bahwa dalam masa kepemimpinan ini beliau akan mencetak 15.000 lapangan kerja. Dan ini salah satu usaha Pak Bupati kerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Balai SDM di Banjarmasin untuk mencetak para anak-anak muda untuk multi talenta dalam hal ini digitalisasi. Dan sekali lagi kita terima kasih untuk kesempatan ini, dan ke depan kita berharap kerjasama ini akan terus berlanjut. Dan seperti disampaikan tadi pada sambutan Pak Kepala Balai bahwa kita akan 7.000 yang insya Allah sudah siap untuk dikerjasamakan, tapi kita berharap Pak Bupati mengharapkan 10.000 untuk pelatihan seperti ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Metrokominfo, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan pembangunan tower BTS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Aranio dan Kecamatan Sungai Pinang. Ini dilakukan untuk menambah jaringan informasi khususnya di perkampungan. Pemkab Banjar mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 6 buah BTS. Bertempat di Aula Cakrawala Dinas Kominfo Kabupaten Banjar, digelar rapat persiapan pembangunan tower BTS untuk dua kecamatan, yaitu Kecamatan Aranio dan Kecamatan Sungai Pinang. Rapat ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, Kabid Penyelenggaraan E-Government Cornelius Kristianto, Camat Aranio Harjunaidi, Camat Sungai Pinang Hadariah, dan para pembakal setempat. Haji Muhammad Adil Basit mengatakan, rapat ini adalah untuk membahas kesiapan pembangunan tower BTS di Kecamatan Aranio dan Sungai Pinang, yakni untuk menambah jaringan informasi, khususnya di perkampungan Kabupaten Banjar, di mana Kabupaten Banjar telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 6 BTS. Hal ini sejalan dengan tujuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginginkan sistem jaringan teknologi informasi sampai ke wilayah perkampungan atau pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil, dan nantinya diharapkan akan memberikan manfaat positif bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sementara itu, Camat Aranio Harjunaidi dan Camat Sungai Pinang Hadariah menyambut baik rencana pembangunan tower BTS di wilayah mereka. Perwakilan dari Smart Friend Banjarmasin Wahyudi mengungkapkan, pembangunan BTS tersebut ditargetkan pada Desember mendatang. Sebelumnya, pihaknya akan melakukan survei ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dinas Kominfo melakukan rapat Camat Aranio dan Sungai Pinang dan Kepala Desa di Aranio dalam rangka pembangunan BTS, jadi menara dalam rangka untuk jaringan informasi komunikasi. Jadi kita kebetulan alhamdulillah Kabupaten Banjar tahun ini dapat bantuan dari pemerintah pusat dan Kominfo 6 BTS di dua kecamatan ini. Dan ini kami sosialisasikan kepada kepala desa untuk rencana pembangunannya. Karena pembangunan secepatnya dilaksanakan oleh Smart Friend sebagai pemenang tender pada hari ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Tujuan kunjungan kerja tersebut selain silaturahmi juga sharing dan diskusi mengenai program Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk dipelajari. Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Erni Wahdini, dan tenaga ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hairullah Ansari beserta pengurus menyambut kunjungan kerja Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya, Hajah Melhanah, dan rombongan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya, Hajah Melhanah mengatakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah selain bersilaturahmi, juga untuk sharing dan diskusi mengenai program Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk dipelajari. Dan juga program-program apa yang ada di Kabupaten Banjar ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini beberapa program yang bisa kami aplikasikan untuk kami di Kota Palangkaraya. Tadi sekilas saya melihat Kita Peduli ya program andalannya ya. Nah mudah-mudahan dari program Kita Peduli tadi bisa kami serap, bisa kami bawa sebagai oleh-oleh untuk Ibu Ketua kami terkait program-program. Tenaga ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hairullah Ansari menyambut baik niat diskusi dari Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya dan menjelaskan bahwa program Gitaku yang diusung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar adalah sebagai umbrella project. Merupakan kabupaten ketiga terluas di Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan luas sekitar 4.668 km persegi, mungkin tidak seluas kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Karena saya pernah lihat peta-petanya memang sangat luas. Kemudian jumlah penduduknya sekitar 550.000 jiwa dengan
keseimbangan gender cowok maupun cewek atau pria wanita hampir sama, jadi 50-50. Kemudian di sini kami unggulnya adalah angka kemiskinan kami persentasenya terendah di Kalimantan Selatan. Kemudian memang di kala pandemi Covid pengangguran kita juga naik, namun alhamdulillah dengan ajaibnya kemiskinan turun. Itu berdasarkan BPS Kabupaten Banjar. Jadi pengangguran memang naik, namun angka kemiskinan turun. Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan tukar-menukar cenderamata oleh Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya dan tenaga ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.